Jangan dipaksa ingat ke Allah teh. Lagi umroh Pak, naik pesawat salah panjang Pak, dari Jakarta sampai ke Jeddah teh. Dan kalau pesawatnya tenang mah teu zikir, sedikit yang zikir ya Pak. Nonton TV, ada dengan musik, ada tidur, ada yang ngaji, tapi sedikit. Tapi kalau dikasih sedikit aja oleh Allah, zikir semuanya. Ya itu aku. Allah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, Allah, Gusti tolong ya Allah, 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 astagfirullah, sadayana wirid. Nah, kita mah kalau nggak dikasih goncangan teh kurang zikir, benar? Makanya ada ibu-ibu yang kurang zikir mah kasih goncangan sedikit tahajud. Gusti tolong, tolong. Bahagialah bagi yang suaminya lincah lagi, para istri jadi soleha. Jangan nunggu digoncang ya, supaya ingat ke Allahnya tidak digoncang, maka setiap dapat nikmat bersyukur ke Allah. Bangun tidur teh, alhamdulillah ya Allah, abdi masih kena hirup, masya Allah, tenang, nafas, alhamdulillah, nafas gratis, lancar. Di rumah sakit mah anu dibekem, anu pakai selang, bener? Pas bangun, alhamdulillah ya Allah, tulang masih bagus. Berapa banyak yang nggak bisa bangun, benar dokter Asep? Di rumah sakit kan ini hararese, yang udah dikerjain dokter Asep, hese bangun ya kan? Dioperasi, ke toilet, alhamdulillah ya Allah, toiletnya meni cakep. Saya kan pernah KKN di Kuningan, tidak akan lupa Pak, karena dulu toiletnya nggak ada. Lagi kita ukur apa? Alhamdulillah sekarang sudah modern ya. Masuk ke toilet ada pintu teh karunia. Udah pernah masuk ke toilet nggak ada pintunya? Tidak. Pas nutup pantot toilet ada selot, alhamdulillah ya Allah. Udah pernah masuk toilet nggak ada selotnya, ember, kejegang sedetik, ingat ke Allah kata kita. Pas masuk ke WC umum ada gayung, alhamdulillah. Udah pernah ke WC ada gayung, malu, manggorowo malu, rasa salah, alhamdulillah. Ban meletus, alhamdulillah, bagi-bagi rezeki dengan tukang tambal ban. Benar? Beli duren busuk, alhamdulillah kita yang beli, berarti nolong 2 orang, 1 nolong tukang dagang, jadi duren busuknya bisa nggak ada, yang kedua nolong pembeli yang lain, jadi nggak beli duren busuk, tenanawan dibeli ke orang dan naon, ya benar, alhamdulillah, enak, suami ambak-ambakan, mana ketong kita teh ibu. Alhamdulillah, lain abdi ambek-ambekan sepatu hilang, alhamdulillah, ciri-ciri mau punya sepatu baru. Jangan kalah ke si kabayan beli motor nyicil sampai ke rumah itu tinggal dia motor baru, lagi masak apa kabayan tingali, udah keluar WC itu kabayan turun sini itu lihat nih, pas ditinggali motor nggak ada. Aduh, kita si kabayan bersyukurnya, aduh Gusti, kenapa sih kabayan pakai syukur? Kata itu nah motor hilang segitu bersyukurnya, untung akan geus turun itu. Si kabayan cerdas, dia ngebayangin kalau dia di atas motor hilang dengan dia. Si kabayan atau abdi ya. Abdi ke si kabayan.
sia-sia katanya kagak mainan. Bu, Pak, enak emut ka Allah mah. Riweuh. Riweuh teh kalau jalan nyantel ka Allah. Gegebegan wae. Capek. Kenapa gelisah? Gelisah tuh alarm dari Allah. Sing emut ka Allah gitu. Kasih gelisah sebab hati ini dibulak-balik naku. Pak Hartos hadirin. Bapak kayak gitu Pak. Istri saya teh bawel, curigaan wae. Ih bagus tibatan ngajelempong cicing ngaulang wae. Tapi pamajikan abdi mah sagala dicarekan. Buang bangun wae. Pak ditutup lambainya. Alhamdulillah tong wae jika kitu goreng patut. Tong ngambek eta teh karunia Allah. Bangun tidur terus doa aja Pak. Bade dikira kali tong riweuh hadirin. Terima dan semua kebaikan mah datangnya dari Allah. So mau yang mana? Punya korong di dia. Mending dipuji, mending dikoreksi. Cing Bupati punten ya. Iya korong Pak Bupati tapi karyawan ketua nih. Kumaha ya? Sae korong. Mending ini Bupati korong. Mending gitu benar. Tanggo aja mah salah korong heula. Itu teh kasih sayang Allah. Dibacakan itu kan dia ngomong kalau korong. Jadi kalau ada yang mengkritik, mengkoreksi teh kasih sayang Allah daripada kita terus-menerus dalam kesalahan. Ini Pak, ada teman saya ke undangan ke restoran dengan istri dan anak. Si penjaga restoran teh gelis, yang bagiannya buahan teh peletet. Istri tidak lihat, peletet. Azan maghrib. Sholat dulu Bu. Mau berangkat kamu sholat hari jelebet nabrak kaca. Pantau kaca. Ada tulisan awas kaca. Coba orang restoran nari Jawa Jati, Jawa Era. Tapi dia ingat Allah. Ya Allah, Engkau tahu mata saya barusan jelalatan. Ditubrukkan karena kaca. Nangis teh kawin dulu. Ampun. Tah gitu. Tepah kita teh bawa ingat ke Allah. Waktu umroh ada ibu-ibu beres sholat duha, merpati puntennya buang kotorannya, serot bener-bener nangis Bu. Kenapa? Ejel pakai nangis di merpati. Anu ngagerakeun merpati teh Allah. Sulit kotoran kena tarang. Sulit hadirin. Makanya merpati tinggi. Pertama lintasannya harus sama. Kita jalan merpati terbang. Yang kedua percepatan. Kecepatan jalan dengan kecepatan merpati harus seimbang. Yang ketiga sudut elevasi. Kemiringan antara bujur merpati. Ini serius. Ini serius. Serius. Jangan dia. Ilmu tauhid nih. Diukur lepas. Selisih 2 derajat nggak pernah. Benar? Yang keempat kecepatan angin. Tarik dari angin ngaheos tadi. Dan yang kelima yang paling rumit tingkat kemulesan merpati. Siapa yang ngatur semua ini? Allah. Innalillahi ya Allah. Emang pikiran abdi mah kotor wae. Ganti mukena balik ke masjid. Ampun ya Allah. Bayangkan
kena kotoran merpati bisa tobat nasuha. Itulah zikrullah. Atas daya. Jadi zikrullah itu tidak cukup hanya pakai tasbih, subhanallah, itu juga bagus, tapi harus sampai maknanya. Ini teh Allah mengatur, ini teh Allah yang mengaji, ini teh Allah yang takdirkan. Jadi berubah, itulah hayin. Di apa-apain jadi benar sikap. Artos ya. Jadi bagus sholat, bagus zikir, bagus ngaji, tapi harus sampai punya keyakinan. Innallaha ala kulli syai'in